9. Ayo, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, kondusif. Kita langsung mulai masuk ke praktikumnya. Untuk yang offline atau online, yang pakai laptop, tampilannya udah seperti begini. Bentar ya. Nah, udah ya. Oke, sudah begini ya, benar ya. Nah, kemudian kita ketik. Tadi saya udah bilang ya, saya kasih bocoran. Buat di tengah seperti gini, tulis organigram keluarga. Gak apa-apa, terserah mau buat besar atau kecil, nggak ada masalah. Organigram keluarga. Oke, untuk buat ke tengah semuanya udah tahu gimana caranya? Tahu ya? Bebas, terserah. Mau dibuat kayak anak alay kayak gini pun boleh nih. Yang kayak gini. Apa namanya? Kemudian ini besar gini pun boleh. Terserah kamu nih. Boleh. Ya Allah, harus dibilang-bilang ya. Ayo yuk. Oke? Nah, ini kita lanjut ya. Organigram keluarga. Nah, dari kemarin sudah bilang tugasnya gimana? Yang pertama kali buat kakek sama nenek. Benar ya? Gimana caranya untuk membuatnya? Ayo, gimana cara untuk membuatnya nih? Klik insert, benar ya? Kemudian, table. Save, bukan table, sapes ya. Save, kemudian pilih rectangle. Oke, nih. Lihat, nih, perhatikan depan bagian nggak kelihatan. Udah benar nih save ya, klik. Kemudian muncul seperti, oke, punya sengelek. Gini udah tampilannya. Sudah pilih yang ini, rectangle. Udah. Nah, klik. Habis itu tahan dan geser nih. Tahan dan geser seperti gini. Tahan dan geser. Nah, habis itu lepas. Sudah? Dibuat panjang, bukan kotak. Oke, jangan panjang kali, trident. Karena kita mau buat sampingnya nenek lagi. Oke? Jangan dibuat kecil juga ya. Sudah begini semua tampilannya warna biru? Udah ya. Kemudian ubah di bagian ini. Save format atau format. Tab format kalau di situ ada. Ada ya. Nih, klik more. Yang ini di bawah. Yang ini. Tab format. Habis itu pilih more. Nih, tengok sir. Ini tadi kan insert. Di samping insert nih ujung. Format. Kalau nggak ada gimana diklik dulu ini kotaknya. Nah, muncul otomatis ya, benar nggak? Ayo, yang online gimana? Udah praktikum atau belum nih? Udah ya, dipilih warnanya yang gini dong. Nah, ayo yang transparan. Iya, yang warna hitam ya. Habis itu tarik lagi garis, ambil insert, save, pilih line. Line, garis. Ya, bagi tengah seperti gini. Pas di tengah ini tarik, tahan, jadi lurus gini. Gimana? Gampang atau susah? Ambil dari insert lagi, pilih line. Sudah? Nah, lihat, perhatikan, saya ulangin ya. Nah, coba buat yang offline diperhatikan di depan dulu, jangan di praktikum ya. Kalau misalnya kotaknya seperti begini, tahu nggak kita yang mana tengahnya? Nggak tahu ya. Nah, biar kita tahu tengahnya, kita klik dulu kotaknya. Dan ini ada nampak tengahnya di sini. Nampak ya, ada bulatannya. Ya, jadi di sini tinggal kita ambil lagi, insert, pilih shape, pilih line. Ya udah nih, tengahnya tinggal tarik gini, cret gini. Nah, kan lurus nih, pas di tengah-tengah. Biar jangan mencong-mencong atau mereng-mereng. Sudah seperti ini semua? Ada yang belum biar sejalan?
Sudah ya? Gimana? Sudah semua? Oke, kalau sudah, klik kanan di kotaknya, kemudian add text. Klik kanan di kotaknya, klik kanan. Hah? Add text yang ini, klik kanan add text. Klik kanan pada mouse-nya, nggak ada. Ada? Ya wes, kalau udah ada diketik. Diklik. Kakek. Siapa nama kakeknya? Hah? Musa kan udah bilang tadi tugasnya mana nih? Ada yang mau buku tugas? Atau di sini masih ada yang belum? Kakeknya kan? Nanti di dapur nama kakeknya siapa tuh? Nah, ini sama nenek. Mana ceritanya kalian satu kakek sama nenek? Ini berarti nenek. Kakeknya mana? Ya iya dong. Saya mungkin kakeknya nggak ada tiba-tiba ada anaknya. Ayo. Gimana? Ada yang ini tadi saya bilang. Sampingnya. No, huh? Kalau nggak tahu namanya di asal buat aja juga boleh. Boleh. Boleh mau buat Udin juga boleh. Di tengah. Tarik ini. Oh, miring ya. Sorry. Ulangin dari awal sama kayak yang tadi. Gimana tadi buat kotaknya? Ayo. Nah, dibuat nama kakeknya. Habis itu dulu ditulis kakek, kemudian di bawahnya tulis nama kakeknya. Contohnya, nggak tahu ya udah terserah kamu mau buat apa, tapi namanya jangan yang jelek ya. Entah contoh kamu buat nama kakeknya, jangan kayak Udin Peto, jangan gitu. Oke, sudah. Klik dulu kotaknya, buat line. Iya. Tarik, tahan sampai ke ujung. Iya, ubah warnanya jadi warna hitam. Ini. Iya, habis itu klik kanan di kotaknya, klik kanan di kotak. Add text, yang mana itu add text? Iya, tulis kakek. Ya. Kakeknya di samping atau di bawahnya, Nek? Nah, ini kita buat. Tulis nama kakek. Hah? Hah? Iya, habis dibuat kakek seperti gini, dibuat nama neneknya. Dibuat lagi kotaknya, terus nenek. Ini nggak bisa nih. Apanya nggak bisa? Topeng aku ya. Oke. Contoh nama kakeknya. Hah? Copy save. Oh, boleh. Copy paste, bukan copy save. Copy paste. Oke, contoh nama kakeknya itu adalah si Andi. Nah, oke. Habis dibuat seperti gini, lakuin hal yang sama. Buat lagi insert, kemudian pilih save. Kemudian ini. Nah. Gak usah dulu kita belajar itu, dibuat aja. Diulang kembali seperti gini, yuk. Dibuat lagi ulang. Ayo, dibuat lagi ulang, lakuin hal yang sama, pilih yang hitam. Kemudian pilih line-nya seperti gini. Tarik lurus, nih. Ubah warnanya ke hitam. Nah, itu klik kanan, add text. Nah, nenek. Nama neneknya contohnya adalah si Cinta. Oke, contohnya saja.
Oke, nenek namanya si Cinta, kakek namanya si Andi. Atau kita buat nih kayak di film kartun-kartun apa namanya? Prince sama Juliet ya, atau apa namanya itu? Romeo. Nah, itu kan keren namanya ya, jangan dibuat Udin ya. Nama kakeknya Udin, nama neneknya, nah ini Juliet. Hah? Pokoknya jangan dibuat namanya jelek. Kalau nama kamu jelek, mau nggak nih? Gaya nama yang dikasih orang tua bagus atau jelek? Bagus ya, iya bagus ya. Nah, habis itu ya udah ini tinggal kamu tarik garis lagi, lakuin hal yang sama nih, kakek sama nenek nikah ya, benar ya, mereka nikah nih, tarik garis lurus seperti gini. Nah, habis dibuat kakek nenek udah ditarik garisnya seperti gini. Nah, habis itu gimana nih? Habis dibuat kakek nenek, anaknya berapa kemarin saya bilang minimal? Minimal anaknya ada 10. Oke, contoh nih anaknya kita buat ada 3. Tarik lagi, ambil di tengah ini, tarik seperti gini. Kok nggak bisa? Karya tar lagi sejalan ya. Ya udah dibuat 3 atau dibuat 4 juga boleh. Kita buatnya cuma 2 aja. Ya udah mau buat 4 juga boleh nih. Nggak bisa, bentar ya. Bentar, tar lagi sejalan. Nah, dibuat seperti begini, yang kayak saya buat nih. Ayo, contoh nih kita buat organigram keluarga. Nah, anak kakek sama neneknya ada 4. Papa kamu atau mama kamu nih kita buat. Buat 2. Siapa tadi yang bilang nggak bisa? Hah? Oh, bisa tulis. Coba klik kakeknya. Enter. Udah, masukin. Kalau nggak nampak ini turun, berarti kekecilan kamu buat. Coba tarik ke bawah. Nah, itu ada tuh. Itu nggak bisa dibuat nama nenek ya? Nggak bisa dibuat nama neneknya. Coba. Makanya dibuat yang benar. Ini dibuat kakek. Enter nama kakeknya tadi. Udin. Oke, ini nama nenek. Gimana tadi saya bilang? Itu bisa nih. Coba ketik nenek. Kenapa? Coba tulis. Kita buat ulang lagi. Coba dibuat ulang lagi. Hah? Udah nggak apa-apa. Mau miring juga boleh, tapi yang penting kamu mengerti aja buatnya. Ayo, saya pakai tanda panah ke bawah tuh, bukan garis. Lihat tuh. Ayo, sebisa mungkin jangan dibuat miring. Ini masih miring-miring nih, comeng-comeng. Bentar Alexander, jangan diputar-putar itu. Oke? Oke. Tarik lagi garisnya, insert. Pilih C. Iya, di tengah. Kayak punya satu, Perhatikan punya satu. Tengah dari sini. Oke? Itu miring tuh, tanda panahnya.
Apanya miring? Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Yang penting bisa aja. Oke? Hah? Enggak. Yang senilai kan tugas kamu. Rata-rata tugasnya bukan dibuat seperti yang sebuat. Padahal saya udah kasih contoh. Hah? Oke, dibuat seperti begini. Saya mau tanya dulu, buat yang offline, ada yang praktikum nggak nih? Yang pakai laptop siapa? Fiona laptop, Leon Lau pakai laptop atau gimana Leon Lau? Ayo, ada yang mau praktikum nggak nih? Ayo, diaktifin dulu nih. Saya nggak ngaktifin kamera, semuanya pada nggak ngaktifin ya. Yang ini sama, kayak tadi save, pilih yang arrow. Ayo, ini security, kemudian saya bisa buat share screen. Ada yang mau praktikum nggak nih? Kita buat bareng-bareng. Aku udah buat, Sir. Oke, coba Fiona, kamu yang share screen ya, Fiona. Ayo, nggak usah malu-malu, kita kan belajar kalau misalnya salah atau jelek kan bisa nanti sebantu, biar kamu bisa mengerti bagaimana membuatnya. Ayo, ada yang mau praktikum atau gimana? Oke. Oke, nah ini untuk Fiona. Coba ditarik dulu garisnya yuk, Fiona yuk. Tarik garisnya dari sini ke sini. Yang kayak saya buat itu. Nah, iya, pakai itu. Insert, save. Iya, tarik. Nah, saya mau kasih tips and trick ya. Biar tidak miring, ditekan shift. Tahan shift-nya, kemudian keyboard-nya. Paham maksud saya? Shift-nya ditekan sambil ditarik garis tanda panahnya ke bawah. Dia bakalan lurus terus. Oke, nah iya itu nggak apa-apa, di situ juga nggak apa-apa dibuat. Oke, dah lepas saja Fiona, nggak apa-apa. Yang penting mengerti. Nah, habis dari kakek nenek, tarik ambil lagi tanda panahnya. Iya, ambil line-nya. No, bukan dibuat seperti gitu. Oke, ntar. Ini saya stop ya. Ya, coba Fiona dibuat sama yang kayak sebuat yang gini. Yang gini. Nih, coba sarin bagi yang nggak kelihatan nih. Nah, dikasih jarak ya. Jadi nanti dibuatnya seperti gini. Oke, lihat. Perhatikan saja dulu ya. Hello, yuk di stop dulu ya. Di stop semua yang dikerjain. Kan banyak yang buat gini ya. Saya buat tanda panah mereng-mereng gini, Nah, saya tanya ini miring atau enggak? Miring ya. Nah, kalau tidak miring, caranya buat seperti gini. Habis itu tekan tombol shift, tahan. Nah, dia nanti tetap akan lurus nih. Saya arahin dia tetap akan lurus nih. Nih, otomatis lurus. Shift-nya jangan dilepas. Ya, nih. Oke, mau sepanjang apapun dia akan tetap lurus. Nih. Bisa? Lurus nggak? Lurus ya. Yang mereng-mereng cepatlah bertobat. Dirubah. Hah? Nggak turun. Ditahan dan nih, ini miring. Saya tekan shift. Dia langsung otomatis lurus balik nih. Kalau misalnya dia tetap miring, ya udah dihapus dulu. Habis itu buat yang baru lagi. Shift. Nih. Bisa ya? Nah, masa saya bisa, kamunya enggak nih? Lihat, kalau punya saya ini, kalau kamu lihat ini lurus semua nih. Di mana yang bengkok-bengkok nih? Kayak yang online atau offline dibuat seperti yang sebelumnya ya.
Nah, jadi tugas yang saya minta ini adalah buat seperti begini. Semuanya udah dibuat atau belum nih? Yang kayak saya buat nih. Sudah? Yakin sudah? Kayaknya rata-rata salah semua nih untuk tugasnya. Nah, ada yang buat cuman kakek. Seharusnya kan ada kakek, ada nenek nih. Nah, ini contohnya gini. Ini anak pertama ya, kita buat anak pertama ini adalah ayah kamu, ayah. Nah, nama ayah itu adalah si. Oke. Nah, namanya itu adalah James. Nah, oke. Kemudian di sini nama ibu kamu siapa nih? Nah, contoh, ya iya dong. Anak kakek nenek kamu ada 4. Contohnya di sini ibu. Ibu. Nama ibunya itu adalah si Mawar. Nah, ini. Ya udah nanti tinggal tarik garis lagi. Nah, tarik garis seperti gini, ayah sama ibu kamu menikah. Oke. Punya anak itu adalah 2. Siapa aja nama anaknya? Ya kamu dong yang jelasin. Nah, jadi dibuat seperti yang sebuat ya. Jadi tugas yang saya minta itu adalah dibuat seperti begini. Saya mau tanya dulu, semuanya dibuat tugasnya kayak yang sebuat atau beda? Beda. Ayo, kenapa bisa berbeda nih? Nah, kalau misalnya saya tidak tahu gimana nama paman saya dan lain sebagainya, ya kan saya sudah bilang, kalau tidak tahu ditanya sama orang tuanya. Kan gak mungkin ya, papa mama kamu tidak mengenal siapa nama kakeknya, tidak tahu siapa nama papanya. Semua tanya nih, kamu tahu nggak siapa nama papa mama kamu? Tahu ya, ada nggak di sini yang nggak tahu? Nah, jadi dibuat seperti gini ya.
Nih. Ini rupanya anak kedua dari kakek nenek itu, adiknya papa kamu, nih paman, belum punya anak. Nah, jadi ya udah nggak usah dibuat gitu contohnya. Nah, itu juga boleh. No. Ini nggak usah ditanda pangan lagi nih. Lihat punya satu. Anak kakek nenek kamu yang mana, ayah atau ibu? Contoh dari ayah aja, ditanda panahnya hapus. Atau ditarik ke samping. Nah, tarik garisnya gini, sama kayak pas. Jika tidak kelihatan, home, tulisannya dikecilin. Lagi. Kan apa ya? Oke. Gimana? Wow, kita keluar 10.45 ya. 10 menit lagi nih. Kenapa dibuat seperti itu? Kenapa beda dari punya seni? Hah? Ini tanda panah apa nih? Yang mana? Ayo, yang mana? Ayo. Ayo, yang mana tanda panahnya tuh? Tadi katanya kakek nenek saya punya anak 4, makanya saya buat 4. Nah, yaudah dibuat kalau misalnya anak kakek nenek kamu 3, ya udah 3. Cuma punya 1 anak, ya udah dibuat 1 gitu loh. Ayo, gimana nih? Buat yang online semuanya, paham tidak nih yang saya buat nih? Gampang banget loh ini. Susah. Kalau misalnya kakek nenek saya punya 5 anak, gimana ya? Sudah, kalau punya 5 ya dibuat 5. Nah, tugas yang seminta itu seharusnya dibuat seperti begini. Oke. Supaya kamu seharusnya mengerti bagaimana membuatnya. Hah? Berbedanya gimana nih? Kalau kayak gitu nggak bakalan mengerti dong. Karena kan kita tahu nih anak kakek nenek di sini langsung ketahuan anak kakek nenek itu yang pertama adalah laki-laki, papa kamu. Anak keduanya adalah bibi. Nah, dan ini adalah suaminya. Anak ketiganya itu adalah perempuan lagi. Nah, ini kita cari contoh nih perempuan. Hah? Anak kakek neneknya nggak ada. Kalau tidak ada, gimana ada papa kamu atau mama kamu nih? Anak nenek. Ya kalau anak nenek ya berarti anak kakek juga dong. Kamu itu hanya anak mama atau anak papa juga? Hah? Jadi nggak ada anak papa juga? Anak papa mama dong. Meninggal atau udah pisah? Oke. Tapi papanya masih hidup kan? Papa masih hidup? Oh ya udah nggak apa-apa dibuat aja. Maksudnya
Sorry kalau misalnya saya nggak tahu ya, tapi setidaknya kamu mengetahui. Oke. Nanti makin lama kamu makin paham kok gimana caranya. Oke. Ini yang hadir ada 22 orang. Cara turun dari page-nya mana? Ini kan ada nih. Hah? Yang ini. Udah siap. Kenapa ditutup kalau udah siap? Kenapa langsung ditutup? Mana? Oke, anaknya cuma satu? Anak papa mama kamu cuma satu? Anaknya bibi atau anak paman? Enggak ada? Hah? Iya, masih pacaran. Oke, ya udah nggak apa-apa. Setidaknya kamu harus tahu ya gimana silsilah keluarga. Kalau tidak ada kakek nenek, ya nggak mungkin ada papa kamu atau tidak ada ibu kamu ya. Nah, nanti makin lama kamu makin paham bagaimana untuk membuatnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya saya bilang ya, siapa di sini dari yang offline punya laptop di rumah? Punya. Nah, ini kita kan udah belajar. Boleh dong buat nanti di laptopnya buat seperti gini, kemudian kamu print. Kasih tahu sama orang tua, "Ma, saya udah belajar gini, udah bisa buat silsilah keluarga, urutan keluarga." Nah, jadi contohnya nih. Oke, makanya saya bilang tadi buat yang benar. Nah, jadi nanti kalau misalnya nih udah ayah sama ibu kamu, kamu nanti makin lama makin besar. Yang perempuan jadi mama-mama, yang laki-laki jadi bapak-bapak. Benar ya? Ya udah nih, contohnya ini kamu punya anak lagi. Ya udah nih, siapa suami kamu, siapa istri kamu nih. Kemudian ada anaknya lagi. Dibuat lagi contohnya ke bawah. Nah, seperti begitu ya. Jadi harus kita melestarikan, harus kita tahu gimana susunannya. Pernah nggak di sini kamu lihat? Ini manggilnya paman ya, ini paman dari mana? Kok nggak tahu ya? Kenapa saya harus manggil itu? Pernah nggak kayak gitu nih? Nggak pernah. Nah, jadi di sini apalagi orang Batak ya. Kalau orang Batak bilang, oh ini manggil tulang, ini manggil udah, ini manggil amang boru. Dari mana pula ini cara manggilnya gitu? Nah, jadi di sini harus tahu susunannya. Yang pakai laptop, nah ini harus bisa kamu print, kamu buat lagi. Nanti makin lama makin gede, kamu bakalan mengerti. Contoh nih perempuan nih, kamu punya suami nanti, ya udah dibuat lagi di sini garis suaminya siapa, terus anaknya siapa nih, contohnya. Oke? Kalau sudah di close saja. Yang penting saya mau tanya dulu semuanya, udah paham bagaimana cara membuatnya? Sudah ya. Nah, belum siap. Don't save, kemudian di shutdown. Don't save, kemudian shutdown. Oke, kita. Oke, kenapa?